Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan media assessment atau penilaian terhadap pekerjaan siswa dan melakukan rekapitulasi terhadap pekerjaan uh, siswa tersebut. Di sesi sebelumnya sudah saya jelaskan teknik pembuatan classroom, ya, pengunggahan materi dan mengundang siswa untuk bergabung ke kelas online. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan asesmen, bagaimana mengukur ketersampaian materi ke siswa. Untuk praktek hari ini kita masih menggunakan layanan Google Classroom. Jadi kita harus mempunyai akun Gmail, ya, akun email di Google. Sekarang saya buka email saya. Di email kita ke Classroom, atau sama juga langsung diketik classroom.google.com. Ya, ini sama ya, nanti larinya juga ke biasanya ada kendala ketika kita masuk ke Classroom, kita tidak teliti untuk melihat user yang aktif, ya. Jadi ada beberapa yang di handphone atau di komputernya ada beberapa email yang aktif, sehingga ini harus dipastikan email yang mana yang digunakan untuk mengakses Classroom ini. Ini kebetulan saya menggunakan yang @gmail biasa, saya tidak menggunakan @wisnu, ya. Saya menggunakan email yang biasa. Kita melanjutkan yang sesi sebelumnya, pakai materi bahasa Indonesia. Di sini ada 4 tab: forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita masuk ke tugas kelas. Ini juga sudah saya bagi topiknya menjadi 2 topik, ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di pertemuan 1 sudah ada materinya, sehingga sekarang saya buat assessment untuk pertemuan 1. Saya buat, ini ada tugas, ya, jadi ada tugas tapi bentuknya kuis. Jadi ada pertanyaan yang langsung dijawab, kemudian ada pertanyaan saja, jadi kuis ya kali ini, ya. Ini kita coba yang tugas. Judul tugasnya jadi ini tugas merangkum materi pertemuan 1. Petunjuknya di Jadi petunjuknya bisa ditaruh di ini, atau dilampirkan dalam sebuah file. Kalau mau dilampirkan berarti ini tinggal unggah atau dari Google Drive, ya, kalau misalkan kita sudah punya di Google Drive. Jadi ini misalkan
Nah, ini kalau sudah, supaya nanti bisa masuk ke kelompok yang pertemuan satu tadi, berarti topiknya ini harus dipilih. Ini topik pertemuan satu. Jadi ini nanti bisa kelompok menjadi satu. Kalau misalkan mau dibuat rubrik, nah ini ada rubrik penskoran ya. Jadi levelnya apa, kemudian deskripsinya apa. Tapi ini jarang digunakan ya rubrik ini. Kalau sudah, tinggal ditugaskan. Nah, ini tugas merangkumnya sudah muncul di sini. Jadi modelnya seperti ini ya. Kalau mau lihat tugasnya di sini. Nanti semua siswa akan ada di sebelah sini. Bentuk yang sudah jadi, nah ini saya pernah. Nah ini yang sudah ngirim ya, yang sudah ngirim. Isinya ada di sini. Kalau mau melakukan penilaian, tinggal ini diklik, diisi berapa nilainya. Misalkan 100 misalnya. Kalau sudah di enter, 100 lagi, enter. Statusnya ini masuk ke draft, jadi pastikan ini dikembalikan. Nah, jadi dikembalikan ke, dikasih komentar. Ini feedbacknya ya, feedback untuk siswa. Nah, biasanya yang terjadi, kita sudah melakukan penilaian tapi belum mengembalikan ya, belum mengirim balik ke siswa. Jadi nilainya sudah tapi belum dikembalikan, sehingga siswa tidak bisa melihat apakah sudah dikoreksi atau belum. Baik, selanjutnya kita bahas yang modelnya kuis. Ini di pertemuan 2 kita akan buat kuis. Kita buat tugas kuis ya, tugas tadi bentuknya kuis. Nah, ini ada blank kuis. Ini mestinya yang kita buat ya. Kita klik dulu. Ini pasti akan lari ke halaman yang lain atau tab yang lain. Kuis pertemuan. Supaya tidak membingungkan, karena nanti ada blank kuis seperti ini, kita ubah ini ya. Jadi kita double klik, bahasa Indonesia per 2, kita enter kalau bisa. Oke, sekarang kita lanjut dengan pertanyaannya. Ini otomatis muncul satu menu untuk membuat pertanyaan, sehingga kita langsung bisa membuat pertanyaannya. Misalkan jawaban benar salah. Bentar. Ini misalkan pertanyaannya saja. Pertanyaan 1, pilihan ganda. Ini artinya misalkan ada 3 pilihan atau 4 pilihan, ini hanya bisa dipilih satu. Jadi kalau pilihan ganda bentuknya bulat seperti ini 3 pilihan atau 4 pilihan hanya bisa dipilih satu. Kalau kotak centang, ini kalau ada 2, ini bisa dipilih dua-duanya.
Kemudian selanjutnya upload file, ini untuk melampirkan file. Kemudian ini jawaban dalam bentuk paragraf, essay ya berarti. Kemudian ini jawaban singkat. Ini pilihan tapi dalam bentuk drop down. Jadi seperti ini, drop down itu seperti ini ya. Nah, ini drop down namanya. Kemudian skala linier, ini penskala ya, 1 sampai 5 biasanya. Sangat baik, baik sekali dan seterusnya itu. Kisi pilihan ganda, ini pencocokan. Petak, kotak, centang, ini juga pencocokan ya. Yang ini jarang digunakan. Oke, sekarang yang paling gampang itu menggunakan pilihan ganda. Kita tulis saja biasa ya, pilihan 1 misalkan, nanti harus diubah ini ya. Kemudian yang kedua pilihan, yang ketiga, empat. Nah, jika sudah semua, kita pastikan kunci jawabannya ada di mana, sehingga kita tidak perlu melakukan penilaian secara manual ya. Kunci jawabannya kita pilih misalkan di 2 misalkan ya. Jadi ini dicetak hijau. Kemudian berapa poinnya? Untuk satu soal ini misalkan kita hargai dengan 10 misalkan. Ini poinnya dapat 10. Kemudian pilihan di sebelah kanannya, apakah ini wajib diisi atau tidak? Nah, biasanya supaya semua soal dijawab siswa, maka ini harus diaktifkan ini, sehingga nanti kalau tidak diisi, dia tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita tambahkan soal kedua. Nah, kalau ini soal, kalau ini impor ya. Kalau impor nanti ada di materi saya yang lain. Opsi 1, opsi 2, kita tentukan jawabannya ininya 10. Jadi jawabannya kita cek dua-duanya, karena ini bentuknya kotak. Kalau bulat 1 ya, hanya 1 pilihan. Kalau ini bisa 2 pilihan. Mestinya ada pilihan ketiga biar enggak biar paham. Wajib diisi. Kalau sudah, kita kirim ya, kita kirim atau kita simpan. Kalau ini berarti nanti ketika ada siswa yang menjawab akan dikirimkan emailnya. Kalau ini untuk mengambil URL-nya ya, ini kita copy. Kalau ini ditampilkan di dalam website. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Ini kita refresh lagi. Oh, belum hilang ya. Nah, ini bukan blank quiz, kita tambahkan langsung dari Google Drive. Isinya ini kuis bahasa Indonesia ini. Jadi sebenarnya kita lebih baiknya kita membuat formnya dulu, baru kita membuat ininya. Jadi ini kita attach ya, kita sisipkan. Nah ini. Oke, topiknya jangan lupa masuk ke pertemuan 2. Kita kasih judul kuis pertemuan 2. Petunjuknya silakan diisi bagaimana cara mengerjakan soal ini. Kalau sudah sekali. Ada setting waktu sebenarnya di sini, tapi tidak saya gunakan. Oke, selanjutnya melihat hasil ya, lihat hasil. Saya cek dulu. Nah ini seperti ini yang pretest.
Jadi sangat gampang ya kita melihat. Nah, ini daftar nilai yang muncul. Nah, ini muncul semua nilainya. Jadi rekapnya nanti bisa dilihat dari sini. Ini belum kita link ke ke Excel-nya Google ya. Jadi di Google ada fasilitas Office. Baik, demikian materi untuk sesi pembuatan asesmen online. Lebih detailnya bisa dicoba-coba sendiri, sehingga menu-menu atau fitur-fitur yang masih tersembunyi bisa dipahami dengan baik ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, yaitu pembuatan media online berbasis video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.